Shalom semuanya, selamat malam, baik yang di New York maupun yang di Colorado, state-state yang lain di Amerika, dan juga yang ada di Indonesia, dan juga di negara yang lain. Saudara sekalian, saya percaya bahwa kita menghadapi begitu banyak perubahan-perubahan, terutama juga perubahan pemerintah Amerika, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali semua. Nah, saudara sekalian, Tuhan memberikan buat kita tema tahun ini adalah influence. Bagaimana saudara dan saya harus menjadi influencer-influencer bagi kerajaan Tuhan. Dan di bulan Februari ini, saudara, kita akan masuk subtema kita adalah culture atau budaya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu belajar tentang culture atau budaya? Mari kita lihat sebuah bagian firman Tuhan di dalam suraku 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai 19. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Nah, lihat, dikatakan bahwa Yesus telah menebus kita di atas kayu salib untuk bukan hanya menebus dosa kita, tetapi juga menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Lihat dalam Amplified Bible, dikatakan from the useless, fruitless way of living inherited by tradition from your forefathers. Kamu ditebus dari sebuah gaya hidupmu yang tidak berguna, dari gaya hidupmu yang fruitless, yang tidak berbuah, yang ternyata kamu warisi dari tradisi nenek moyangmu. Nah, kemudian saudara dikatakan, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita harus belajar mengerti bahwa Tuhan Yesus menebus kita bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi menebus kita dari semua tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita, dari semua budaya atau culture yang diwariskan kepada kita, agar kita merdeka, saudara-saudaraku, dan kita mempunyai sebuah budaya yang baru, budaya yang benar. Dari budaya yang salah, kita harus memasuki sebuah culture yang baru. Nah, itu sebabnya judul khotbah saya hari ini adalah yaitu saudaraku, true culture, ya, atau budaya yang benar. Nah, saudara sekalian, ternyata apa sih yang dimaksud dengan budaya? Budaya adalah the way of life atau cara hidup sebuah komunitas. Ini adalah budaya. Nah, ternyata saudaraku, budaya juga adalah pola kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata saudaraku, inilah sebuah way of life atau gaya hidup, cara hidup, pola hidup yang tanpa kita sadar terbentuk dalam diri kita. Nah, siapapun kita, pasti kita hidup dengan sebuah budaya atau culture. Nah, pertanyaan berikutnya, saudaraku, culture itu dibentuk, ditentukan oleh apa? Mari kita lihat berikutnya, ternyata, saudaraku, culture dibentuk oleh nilai-nilai yang dipercaya, oleh value yang dipercaya. Kalau dia menilai bahwa betapa pentingnya menghormati orang tua, maka jelas culture-nya itu akan banyak bicara tentang menghormati orang tua. Kalau ternyata value-nya adalah soal yaitu mau jadi orang yang kaya, dia mau jadi orang kaya, maka budayanya adalah budaya yang penting dapat cuan, yang penting dapat untung, yang penting dapat uang, saudaraku. Nah, nilai yang dipercaya itu akan menentukan culture yang akan kita miliki. Berikutnya, yang menentukan adalah tradisi
yang diturunkan, ya kan? Kalau sampai orang tua kita menurunkan sebuah kebiasaan, bagaimana papa dan mama seperti Tom and Jerry, ribut terus, berantem terus. Nah, tradisi itu yang diwariskan sehingga seringkali antara saudara dengan saudara kandung tidak rukun. Bahkan akhirnya bisa menular sampai kepada waktu anak-anak menikah. Apalagi ketika orang tua yang mewariskan budaya keras, mendidik anak dengan keras, maka akibatnya sang anak yang sudah merekam itu, waktu dia punya anak, dia mencoba untuk juga keras. Itu sebabnya sudah belajar dalam kelas parenting antara keseimbangan antara lembut dan tegas. Nah, jadi tradisi yang diturunkan itu akan menentukan culture atau budaya seseorang. Berikutnya adalah makna yang tersembunyi di dalamnya. Ternyata Anda tahu setiap budaya pasti ada sebuah makna atau sebuah arti yang kadang-kadang kita generasi yang kesekian kita tidak mengerti. Padahal ada artinya. Yang penting ikut saja. Contoh nih, ya kan, saudaraku, kenapa kok orang-orang merayakan Imlek pakai baju warna merah? Kenapa tidak warna yang hijau atau warna kuning, saudara? Tapi kenapa merah? Merah artinya stop. Ya kan? Nah, ini cuma contoh aja, tapi sebenarnya semua ada makna di dalamnya, ada artinya. Nah, saudaraku, kita belajar bahwa itulah beberapa yang akan menentukan atau membentuk karakter atau tradisi atau culture seseorang. Nah, kita harus mengerti bahwa setiap manusia, setiap orang, setiap komunitas, setiap keluarga pasti hidup dengan budayanya masing-masing. Kalau kita lihat, saudaraku, budaya tiap keluarga beda-beda, ya kan? Ada ketika saudara masuk ke rumah orang itu, maka sepatu atau sandal harus dilepas, ya kan? Lalu Anda masuk ke dalam rumah, mungkin ganti sandal rumah atau tanpa sandal. Tapi ada keluarga yang lain, wah biar sepatu dari luar, belepotan dengan salju dan sebagainya, bisa masuk sampai ke kamar, bahkan sampai ke atas tempat tidur. Hihihi, mengerikan sekali, saudara. Nah, saudaraku, lihat bagaimana ternyata itu adalah sebuah budaya. Semua kita punya budaya, punya culture masing-masing. Nah, yang menarik, saudaraku, kenapa kita bulan ini banyak belajar tentang culture? Karena ternyata Alkitab mengajar kita bahwa pada saat Yesus melayani di dunia ini 2000 tahun yang lalu, Yesus itu bisa hidup berbaur, bisa hidup menyatu, bisa engage, bisa menjadi sebuah harmonisasi dengan budaya yang ada pada waktu itu. Yesus lahir di bangsa Israel, maka Yesus berbaur dengan budaya bangsa Israel. Saya beri contoh, lihat bagaimana Tuhan Yesus dibesarkan oleh Yusuf dan Maria di kota Nazaret, kota yang kecil dengan budaya kota Nazaret. Kalau saudara imani, ya tahun ini katanya mau diajukan pemutihan dalam nama Yesus biar semuanya disetujui sehingga semua serame-rame bersama-sama kita pergi ke Israel. Amin, saudaraku. Nah, ternyata di Nazaret itu kota kecil, jadi budayanya beda dengan budaya Yerusalem, kota metropolitan, ya kan, saudaraku. Dan setiap kali saya ke Nazaret, selalu saya selesai pergi ke gereja Maria, gereja Yusuf, papa daripada Yesus, biasanya saya mampir beli jus delima. Enak ya kan, murah $5 tapi wah lesatnya delimanya Israel. Nah, saudaraku, jadi Tuhan Yesus juga berbaur dengan budaya Nazaret. Makanya sampai dia dipanggil sebagai orang Nazaret, orang Galilea. Maaf kata, itu dijuluki oleh orang-orang Yerusalem yang merasa kota besar, sementara Galilea atau Nazaret kota kecil. Ya, nah, saudara sekalian, bahkan Tuhan Yesus pada waktu dia melayani, lihat, Yesus juga bisa menyesuaikan diri dengan culture budaya yang ada waktu itu.
Makanya ada yang tanya sama saya, Pastor Lukas, kenapa fotonya Yesus, filmnya Yesus, rambut Yesus gondrong sekali? Ya, kenapa kok gondrong? Nah, kalau gitu sekarang saya boleh gondrong dong. Saudara sekalian lihat, itu zaman budaya waktu itu, ya kan? Contoh seandainya Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, aha, Yesus saudaraku pasti pakai model rambut spiky, disemir ya kan. Bahkan juga Yesus pakai jas yang keren seperti sekarang, atau mungkin juga pakai celana jeans dan sepatu sneaker. Ya kan? Tapi zaman Yesus waktu itu budayanya rambut pria gondrong, ya kan? Lalu pakai jubahnya jubah kayak orang baptisan air, saudaraku ya toh. Nah, tapi kalau saudara sekarang hidup dengan budayanya Yesus sekarang, kalau Anda lagi main drama atau lagi nari di gereja masih oke. Tapi kalau di luar ya orang akan bilang aneh, saudaraku. Ya kan? Nah, Tuhan Yesus juga mengajar dan membuat mujizat-mujizat dengan menggunakan benda-benda dan juga budaya atau tradisi yang ada waktu itu. Ingat, mujizat yang pertama yang Yesus lakukan di kota Kana. Yesus memakai 6 tempayan yang menurut tradisi orang Yahudi adalah untuk membasuh kaki setiap tamu yang datang. Itu adalah tempayan yang menurut tradisi, tetapi Yesus bisa berbaur dengan tradisi, bahkan di-upgrade. Tempat tempayan bukan hanya untuk membasuh kaki, tapi Yesus mengubah, memberikan minum kepada semua orang yang ada di pesta dengan anggur yang terbaik. Nah, jadi saudaraku, Tuhan Yesus saja tidak kemudian tidak berbaur dengan budaya yang ada. Tuhan Yesus bisa berbaur dengan budaya yang ada. Nah, dengar statement ini. Tidak semua budaya atau culture jelek. Tidak semua budaya itu jelek. Tetapi ingat, tidak semua budaya juga baik. Sekali lagi statement ini, ayo kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Tidak semua budaya jelek, tetapi tidak semua budaya juga apa? Baik. Nah, saudara sekalian, kita harus mengerti sebagai influencer kerajaan Tuhan, kerajaan Kristus, maka kita harus hidup dengan budaya yang benar, true culture, budaya yang benar. Nah, sekarang bagaimana kita bisa hidup dengan budaya yang benar? Kenapa? Karena kalau sampai kita hidup dengan budaya yang salah, jelas, saudaraku, kita tidak membuat hati Tuhan senang. Karena ingat tadi dalam 1 Petrus pasal pertama yang kita baca, Yesus mati di kayu salib, bukan hanya untuk menebus dosa kita, tapi untuk membuat kita mengalami perubahan di dalam culture, budaya-budaya yang diwariskan dari nenek moyang kita. Nah, siapa hari ini mau punya true culture? Siapa mau punya yaitu budaya yang benar? Angkat tangan sudah bersama-sama, kata bersama saya mau punya true culture. 2, 3. Ajari saya melalui firman-Mu malam ini Tuhan. Haleluya. Nah, saudara sekalian, sikap benar orang percaya terhadap budaya itu bagaimana? Mari kita belajar. Firman mengajar kita, saudaraku, di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Yuk kita baca bersama-sama di rumah kita masing-masing, Roma 12 ayat yang kedua. Semua baca, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa? Sempurna. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Loh, tadi Pastor Lukas berkata, kita harus berbaur dengan budaya yang ada sekarang. Mari kita belajar. Lihat dalam NIV version, ayat itu dikatakan, don't copy the behavior and custom of this world. Jangan mengopi sebuah budaya, sebuah kebiasaan, sebuah gaya hidup dan tradisi yang ada di dunia ini. But let God transform you into a new person. Tetapi izinkan Tuhan mengubah kita menjadi sebuah pribadi yang baru. By changing the way you think. Dengan diubah dari cara kita berpikir
terlebih dahulu. Nah, dari ayat ini, saudaraku, saya bisa menyimpulkan sikap benar orang percaya terhadap budaya. Yang pertama adalah kita harus bisa menyaring budaya. Be able to filter a culture. Bisa menyaring budaya. Nah, tahukah Anda bahwa kalau kita makan kopi saja, ya minum kopi, kalau Anda, saudaraku, mengerti, Anda handmade, Anda buat sendiri, maka saudara harus memfilter kopi itu sehingga ampas-ampasnya yang tidak perlu masuk ke dalam gelas saudara, itu tidak perlu masuk. Nah, hal yang serupa dalam menghadapi budaya-budaya yang ada di sekitar kita, apalagi kita sedang ada di era pemerintahan yang baru, pemerintahan yang saudaraku tidak lagi konservatif, tapi pemerintahan yang moderat. Mari kita belajar agar kita bisa menyaring budaya. Tidak semua kita copy, tidak semua kita tolak, tapi harus difilter, harus disaring. Nah, ternyata, saudaraku, bagaimana kita bisa menyaring budaya tersebut? Ternyata, saudaraku, Alkitab adalah merupakan standar kebenaran yang harus kita pegang teguh. Ayo ucapkan statement ini, katakan bersama saya, 2, 3. Alkitab merupakan standar kebenaran yang harus kita pegang teguh. Artinya, saudaraku, bahwa apapun budaya yang ada di sekitar kita, maka mari kita harus sesuaikan dulu apakah cocok dengan Alkitab. Standarnya itu bukan tren. Standarnya itu bukan juga apa yang diikuti banyak orang, apa yang lagi viral, apa yang juga lagi saudaraku banyak dikerjakan oleh sebagian orang-orang di sekitar kita. No. Tapi mari kita belajar standarnya adalah Alkitab. Standar kebenarannya adalah Alkitab. Kata bersama saya Alkitab. 2, 3. Nah, Paulus mengajarkan, saudaraku, ternyata coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7. Ya, tetapi jauhilah tahyul. Tahyul itu adalah apa, saudaraku? Sebuah tradisi-tradisi, ya kan? Dan jauhilah dongeng nenek-nenek tua. Ya, latilah dirimu beribadah. Nah, jadi tidak semua yang nenek-nenek moyang kita ajarkan harus diterima. Tetapi juga tidak semua apa tradisi yang nenek moyang kita ajarkan harus ditolak. Tapi harus difilter sesuai dengan Alkitab. Amin. Nah, zaman begini masih ada yang percaya loh. Kalau masak nasi, kemudian di rice cooker, waktu dibuka, saudaraku, ternyata setengah mateng atau bahkan tidak mateng. Lalu dia berkata, waduh, ini orang tua saya berkata, kalau sampai masak nasi nggak mateng atau masih mentah, itu berarti akan ada kematian orang yang saya cintai. Wih, apa hubungannya masak nasi nggak mateng dengan ada yang bakal mati? Nah, jalan keluarnya, belilah rice cooker yang baru. Iya kan, saudaraku? Nah, kalau anak mau pandai, jangan makan brutunya ayam. Nah, yang dari Jakarta bingung, brutu ayam itu apa? Kenal potnya ayam. Kenapa? Kalau kamu makan brutunya ayam nanti pelupa, ya kan? Ternyata dibohongin sama nenek-nenek kita, saudaraku. Kenapa? Karena brutu hauce. Kalau lagi hamil nggak boleh makan pisang yang dempet. Ya, kenapa? Kalau masang pisang dempet nanti anaknya dempet kembar siam. Ya toh nggak bisa dipisahkan loh. Padahal kita dibohongin. Makan pisang dempet itu, saudaraku, sekali kupas 2 pisang pun dapat kudaki. Nah, ya kan, terlalu banyak dongeng-dongeng, tahyul-tahyul yang ternyata Alkitab berkata jangan turuti. Bahkan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke saudaraku 15 ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat atau tradisi?
nenek moyangmu. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar jangan sampai kita melanggar perintah Tuhan gara-gara kita mengikuti tradisi atau budaya atau culture yang ada diwariskan nenek moyang kita maupun yang diwariskan oleh lingkungan kita di New York, di villa, di Colorado, atau di negara, di kota manapun kita berada. Nah, bahkan ingat Indonesia lagi viral tentang Mbak Yu, ya kan? Peramal, hati-hati. Kenapa? Alkitab berkata dalam Yesaya 47 ayat 13 sampai 15. Engkau payah karena banyaknya nasihat. Suruhlah peramal-peramal tampil menyelamatkan engkau. Mereka yang telah meneliti segala penjuru langit dan mempelajari bintang-bintang, horoskop, bintangku bintangmu, ya, empek wong kangfu, ya kan, anaknya empek wong kangfu, ya kan, cucunya wong kangfu, ya kan, lalu juga tetangganya wong kangfu, gitu. Nah, mari kita katakan apa? Jangan kita percaya horoskop, bintang-bintang, dan pada setiap bulan baru meramalkan apa yang menjadi menasibmu, ya, itu lihat nggak boleh ayat 14. Lihat, mereka seperti jerami yang dimakan api. Lihat, saudaraku, akan dihukum Tuhan. Tak dapat mereka menyelamatkan diri sendiri. Nyala api itu terlalu panas bagi mereka. Bukan api hangat untuk berdiam. Ayat 15, itulah faedah para peramal bagimu yang merepotkan engkau sejak masa kecilmu. Masing-masing pergi meninggalkan engkau. Tak ada yang dapat datang untuk menolongmu. Nah, Bapak Ibu, jadi kita tidak boleh menerima tradisi yang bertentangan dengan Alkitab, tapi harus difilter. Kata bersama saya difilter, ya. Kata bersama saya disaring, ya kan? Nah, saudaraku, bagaimana cara untuk menyaring budaya mana yang boleh atau tidak? Saudaraku, kita harus belajar apakah budaya itu sesuai dengan Alkitab, ya. Terutama saudaraku tentang LGBTQ, ya kan. Orang mulai diajar, oh itu normal, jangan mendiskriminasi, human right, hati-hati. Kenapa? Karena tetap Alkitab yang berkata bahwa saudaraku pernikahan sejenis itu bukanlah kehendak Tuhan. Saudaraku, kita mengasihi kelompok LGBTQ, Tuhan mengasihi mereka, tetapi Tuhan membenci dosa mereka. Itu sebabnya kita, saudaraku, harus mengerti ada budaya yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang tidak boleh kita terima. Nah, berikutnya, cara untuk kita menfilter adalah apakah budaya itu mempermuliakan nama Tuhan. Ya, contoh, kalau saudara-saudara diajak sama teman-teman kerja, mereka punya budaya, sepulang kerja di hari Jumat, sebelum pulang, lalu kemudian dugem, ya, lalu kemudian pesta-pesta. Nah, itu kan budaya. Nah, apakah menyenangkan hati Tuhan? Tapi kalau justru menduka citakan hati Tuhan, jangan kita terima. Berikutnya juga, saudaraku, kita harus mengerti bahwa apakah budaya itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi apakah sesuai Alkitab? Apakah mempermuliakan nama Tuhan? Orang waktu melihat bisa berkata puji Tuhan, ataukah justru mencibir, justru mempermalukan nama Tuhan, dan apakah menyakiti hati Tuhan atau justru menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itulah sebuah budaya yang harus kita filter. Apakah sesuai Alkitab, menyenangkan Tuhan, dan juga mempermuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang, saudaraku, setelah kita memfilter, maka ada rahasia yang kedua, sikap yang kedua yang Alkitab ajarkan terhadap budaya, agar kita punya true culture. Lihat Matius 5 ayat 13 sampai 14. Yesus berkata demikian, kamu adalah garam dunia. Ya, saudara dan saya adalah garam dunia. Puji Tuhan, Yesus nggak bilang begini, kamu adalah garam dapur. Tapi Yesus berkata, garam apa? Dunia. Artinya kita harus berdampak sampai apa? Mendunia. Amin, saudaraku. Ya kan? Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Ayat 14 menarik sekali. Kamu adalah terang dunia. Ya, sekali lagi, kamu bukanlah terang kamar mandi, tapi kamu terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, saya coba baca ayat ini dari Saudaraku The Message Bible, di bawahnya Anda lihat di ayat 13, itu menarik sekali. Diterjemahkan begini, "You are here to be salt seasoning that brings out the God's flavor of this earth." Lihat, kamu ada di dunia ini untuk menjadi garam yang memberi rasa, ya, yang keluar dari saudaraku God flavor. Ada sebuah saudaraku God flavor, ada sebuah rasa, ada sebuah budaya dari Tuhan kepada dunia ini. Ayat 14 dikatakan, "You are here to be light." Ya, kamu di sini harus memberi terang, bring out the God's color in the world. Untuk kamu membawa warnanya Tuhan, membawa saudaraku, ciri khasnya Tuhan, ciri khas kerajaan sorga, warna kerajaan sorga, budaya kerajaan sorga, kemana? Ke dunia ini. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar, yang pertama tadi kita harus bisa memfilter budaya, memfilter culture, yang kedua kita harus bisa memberi makna baru. Be able to give a new meaning, bisa memberi makna baru. Nah, saudaraku, artinya apa? Ternyata sebagai garam dunia, kita harus bisa mempengaruhi budaya dunia dengan memberikan makna yang baru. Kita tidak dipengaruhi oleh budaya dunia, tetapi justru mempengaruhi budaya dunia dengan memberikan warna atau makna yang baru. Nah, mungkin saudara belum terlalu mengerti maksud Pastor Lukas bagaimana. Lihat tadi Yesus berkata, kamu garam, kamu memberi rasa yang baru, ya kan? Kalau sup itu tawar, diberi garam, jadi apa? Asin, ya kan? Kalau gelap, lampu dinyalakan, maka ada warnanya. Kalau lampu itu warnanya merah, maka yang memancar warnanya merah, ya kan? Lampu saudara sekarang di atas saudara putih, makanya saya lihat dari sini wajah saudara putih, ya bersilau-silau, saudara ya toh. Tapi coba kalau warnanya hijau, semua akan jadi hijau. Nah, kita ini dipanggil Tuhan sebagai garam dan terang dunia untuk memberi warna baru, memberi makna baru. Nah, ini contoh begini, yang sederhana saja. Saudaraku, bukankah sampai hari ini masih ada perdebatan di antara orang Kristen? Boleh enggak merayakan Natal 25 Desember? Ya kan? Karena ada yang percaya itu tadinya adalah perayaan Dewa Matahari, ya kan? Lalu kemudian ada yang berkata lagi punya bukti-bukti bahwa ternyata betul. Kenapa? Karena Yesus lahir 25 Desember dan ternyata saudaraku mereka punya bukti dan ternyata ada bukti sejarah juga bahwa gereja-gereja di awal abad-abad awal sebelum Konstantinopel masuk ke dalam Kristen, ke dalam Katolik, ternyata gereja-gereja di abad awal sudah merayakan Natal kelahiran Yesus 25 Desember, ya kan? Anyway, hari ini kita tidak mendiskusikan itu. Tetapi pertanyaannya, bolehkah kita kemudian merayakan Natal? Saudaraku, ada gereja-gereja yang ekstrim. Tidak boleh. Kita tidak buat acara Natal karena 25 Desember adalah kelahiran Dewa Matahari, ya kan? Nah, bagi saya, ingat saudaraku, kita dipanggil Tuhan untuk memberi warna baru, memberi makna baru. Apakah benar Dewa Matahari lahir tanggal itu atau benar Yesus lahir tanggal itu, tidak ada masalah. Yang penting kita tidak menyembah yang lain. Kita hanya merayakan Yesus yang lahir dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, saya berkata, saudaraku, kenapa? Kalau seandainya gereja menutup pintu, tidak membuka sebuah ibadah waktu 24 atau 25 Desember, ya, atau tidak harus selalu tanggal itu, saudaraku. Nah, sementara Anda tahu, Kristen kapal selam itu selalu munculnya Natal yang pertama. Yang kedua, waktu Paskah. Dan yang ketiga,
waktu sudah kena COVID dan mati, saudaraku ya. Baru muncul ke gereja, saudaraku ya. Maksudnya mayatnya yang minta didoakan, saudaraku, oleh keluarganya. Nah, saudara sekalian, nah kalau gereja, kalau kemudian tidak buat event Natal, maka saudaraku, orang-orang yang kapal selam, ya kan, atau bahkan orang-orang yang belum percaya Yesus yang biasa suka diajak temannya ke gereja pada waktu Natal, mereka tidak punya tempat untuk beribadah. Nangkap saudaraku ya. Jadi saudaraku, bolehkah kita merayakan Natal 25 Desember? Boleh saja. Mau Januari, mau Juni, mau bulan apa aja silakan, saudaraku. Tapi yang pasti gunakan untuk event itu untuk apa? Membawa jiwa kepada Yesus. Katakan amin, ya kan? Daripada 25 Desember tidak ada kebaktian, lalu jemaat pergi ke malam tahun baru, nggak ada kegiatan di gereja, lalu kemudian jemaat kemudian dugem di diskotik dan juga bar-bar, net club, ya kan? Lebih baik di rumah Tuhan, ya kan? Amin. Nah, merayakan Imlek, merayakan Anda, saudaraku, ternyata perayaan Imlek atau Xinjia, saya pelajari, bukan milik agama Buddha atau Konghucu, tetapi sebenarnya itu adalah budaya orang Chinese untuk merayakan tahun baru, datangnya musim semi setelah musim dingin berlalu. Nah, saudara sekalian, menurut legenda China, ternyata pada setiap pergantian musim dingin ke musim semi, ada seekor binatang raksasa yang bernama Nian, ya, yang akan muncul dari dasar laut, lalu memakan habis hasil panen ternak serta penduduk desa yang dijumpai oleh raksasa Nian. Nah, karena itu akhirnya para penduduk desa meletakkan makanan di depan pintu rumah mereka, agar Nian, si raksasa itu, hanya memakan makanan yang disediakan di depan rumah mereka, bukan orang yang ada di dalam rumah. Nah, itu terjadi katanya bertahun-tahun, menjadi sebuah tradisi. Nah, sampai akhirnya kata tradisi, ya kan, suatu hari raksasa Nian ini lari ketakutan saat melihat seorang anak kecil memakai baju merah. Nah, jadi akhirnya sejak itu sampai sekarang, setiap tahun baru Imlek, penduduk, saudaraku, memakai baju merah, membuat lampion warna merah, gulungan kertas warna merah, ditaruh di jendela, di pintu, dan sebagainya. Kenapa? Agar raksasa Nian itu takut. Bahkan akhirnya mereka membunyikan bunyian-bunyian yang keras, sehingga memakai genderang, memakai tabu-tabuan. Dan sekarang akhirnya, saudaraku, pakai petasan, ya kan? Duar, 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 ya kan? Katanya untuk menakut-nakuti raksasa Nian itu. Nah, sekarang saudaraku, dari legenda itu, kita sebagai orang Kristen pertanyaannya boleh tidak merayakan Imlek, ya kan, minggu depan nih, ya kan, siap-siap bagi angpau, sudah itu. Nah, ternyata perayaan Imlek orang Kristen boleh rayakan, tapi diberi arti baru, amin, diberi makna baru, di mana kalau orang-orang itu percaya bahwa mereka perlu membersihkan rumah sebelum Imlek, mereka perlu membuat makanan yang enak, saudaraku, untuk apa? Supaya mereka diberi rezeki, mereka diberikan yaitu banyak rezeki, waktu makan malam dengan keluarga di malam Imlek, jendela-jendela dibuka, pintu dibuka, ya kan, supaya rezekinya masuk, ya, yang masuk bukan rezeki, yang masuk penjahat nanti, saudaraku ya toh. Nah, tapi kita belajar memberi arti yang baru, bahwa Tuhan Yesuslah yang akan hadir menjadi sumber berkat dalam hidup kita. Katakan amin. Ingat bahwa Tuhan Yesuslah yang mengusir iblis, ya kan? Bukan baju merah kita, bukan kertas merah, apalagi petasan, sudah tahu ya. Saudaraku, bahkan budaya kumpul keluarga untuk makan bersama bagus sekali untuk mempererat hubungan keluarga.
bahkan budaya memberi angpau. Bagus sekali agar kita memberi berkat, ya kan? Tapi katanya di masa pandemik tahun ini angpaunya berbeda. Isinya bukan uang, isinya masker, ya. K berapa? N95 sudah itu. Nah, yang tidak boleh waktu kita merayakan Imlek adalah apa? Kita tidak boleh menyembah dewa-dewa. Kita tidak boleh percaya show-show, ya kan? Kita tidak percaya kalau nanti ini tahun baru apa? Tahun apa? Lembu ya katanya. No, dalam nama Yesus tidak ada tahun lembu, tahun monyet, tahun babi, tidak. Semuanya adalah tahun Tuhan Yesus, tahun berkat, tahun berkelimpahan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tidak boleh waktu Imlek kemudian menyembah kepada arwah-arwah orang mati, hormat mendoakan arwah orang mati, nggak boleh. Tidak boleh menerima ramalan-ramalan melalui horoskop maupun juga suhu maupun dukun. Nah, saudara sekalian, jadi Tuhan itu mengajarkan agar kita memberikan warna baru, makna baru. Nah, saudaraku, bagaimana cara memberi makna baru dalam budaya yang ada? Gunakan budaya untuk membawa orang datang kepada Yesus, ya kan? Nah, daripada ke kelenteng, ajak teman-teman saudara, ajak bobo saudara ke gereja, ya kan? Dulunya di kelenteng ketemu sama suhu, ya kan? Sekarang di gereja ketemu sama Pastor Yongki. Cuman Pastor Yongki tinggal dikasih ya, ini jambangnya yang panjang gitu aja. Nah, kemudian di sini kasih sedikit merah-merah gitu ya. Nah, atau kasih uang quarter gitu ya. Nah, lalu saudaraku, jadi kita bawa orang melalui budaya itu kepada Tuhan Yesus, terutama kayak Natal tadi ya kan. Lalu kemudian juga relevan dengan zaman, tetapi tetap memegang standar Alkitab, ya kan. Jadi difilter, lalu kemudian saudaraku ada standar Alkitab yang kita akhirnya bisa tetap relevan, ya kan saudaraku. Nah, jadi inilah yang kita harus mengerti, bahwa kita harus, saudaraku, bisa memfilter budaya. Yang kedua, saudaraku, kita memberi makna yang baru. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, bagaimana cara orang benar meresponi culture atau budaya yang ada. Yang ketiga, kita lihat dalam Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Yuk kita baca bersama-sama Kolose 4 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, terhadap outsider, terhadap orang yang belum percaya Yesus. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Lanjutkan, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh apa? Kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, Alkitab mengajar agar kita bijaksana, berhikmat dalam sikap kita terhadap outsider, terhadap orang luar. Nah, yang ketiga, bagaimana sikap benar kita terhadap culture. Kita harus belajar toleransi, ya, learn to be tolerant. Belajar toleransi. Ucapkan 2, 3. Belajar toleransi. Nah, saudaraku, kenapa? Ingat, kita tidak hidup sendirian. Kita ada di rumah, mungkin orang-orang yang belum percaya Yesus, atau juga dari tempat kerja kita. Nah, orang percaya harus bisa membawa diri dengan bijaksana di tengah dunia ini. Saudara, kita harus bisa bijaksana dalam berkata-kata, sehingga akhirnya kata-kata kita bisa memberikan sebuah pengertian baru buat mereka. Nah, toleransi adalah sikap menghormati, tetapi bukan berarti kompromi. Ya, ayo ucapkan statement ini sama-sama, 2, 3. Toleransi adalah sikap menghormati, tetapi bukan berarti kompromi. Amin, saudaraku ya. Jadi saudaraku, kita harus belajar bisa, yaitu pertama tadi adalah apa? Kita harus bisa menyaring budaya, yang kedua bisa memberi makna baru, yang ketiga belajar toleransi. Nah, kita mengerti, saudaraku, bahwa arti toleransi bukan berarti kita kemudian kompromi, tapi menghormati. Nah, Anda harus tahu bahwa setiap orang punya cara berpikir masing-masing, punya budaya sendiri-sendiri. Nah, kita belajar menghormati, ya kan?
tapi tidak kompromi, ya kan? Nah, bagaimana cara bisa toleransi? Saya percaya kalau semakin banyak orang yang bisa toleransi, hidup ini akan jauh lebih harmonis, ya kan? Saudaraku, ternyata kita harus menghargai perbedaan. Be able to appreciate differences. Nah, setiap orang punya perbedaan. Makanya saya berkata kepada para pastor di BMC, baik yang di New York maupun di Colorado, ya kan? Lagu-lagu pujian yang lagi dinyanyikan boleh beragam sesuai dengan apa? Dengan yaitu kondisi dan kesukaan daripada gereja lokal masing-masing. Saya tidak mau memaksakan, oh harus lagu ini yang dinyanyikan. Kalau memang cocok silakan, ya kan? Kenapa? Karena tiap kita harus belajar menghargai perbedaan. Ya kan, contoh, ada orang, saudaraku, ya kan, berkata, 3 tambah 3 itu 6. Lalu siapapun yang tidak sama dengan dia berkata itu salah. Bahkan ketika ada orang menuliskan 1 tambah 5 sama dengan 6. Wah, dia marah-marah. Nggak bisa. Pokoknya untuk dapat 6 itu harus 3 tambah 3. Itu namanya sakarpe dewe. Itu namanya mau menangnya sendiri, ya kan? Suami istri juga banyak perbedaan, ya kan? Nah, belajarlah bisa menghargai perbedaan. Selama yang penting itu tidak menyangkut keselamatan. Semuanya untuk kebaikan kita. Kenapa tidak? Contoh, ya kan? Ini contoh saya, Saudara itu. Istri saya di masa lockdown pandemik ini, puji Tuhan, terjadi mujizat. Dia belajar masak dan ternyata haujek masakannya. Tapi ternyata ya bagian touch-up terakhirnya itu saya. Saya yang bagian ngetes, ya kan? Kenapa? Kalau saya nggak ngetes, kadang-kadang masih ada yang kurang, ya kan? Nah, jadi waktu saya ngetes, saya kan punya karunia untuk membedakan setan dan malaikat, karunia membedakan ini kira-kira bumbunya yang kurang apa, ya kan? Sudah itu. Kenapa? Cerewet. Ya, jadi saya setelah ngecap, saya bilang ini kayaknya kurang garamnya sedikit. Atau oh ini kurang mericanya, oh ini kurang apa namanya kalau kami lagi buat sup pho, ya kan, sup baksonya Vietnam, wow, masakan bakso pho-nya 21 Street Hauce, saudara itu. Nah, ya kan, saudara, ternyata saya berkata ini kurang garam. Istri saya bilang enggak, Papa kalau akhirnya buat selalu keasinan buat saya. Nah, beda. Dia mau tidak terlalu asin, saya suka asin, saudaraku. Nah, daripada berantem dan akhirnya tidak jadi makan, saudara itu. Bagi kita belajar menghargai. Oke. Kan saya berpikir, ya kan, kalau kebanyakan garam, untuk mengurangi garam ditambahin air, tapi bisa-bisa rasanya berubah. Ya udah, saya ngalah, ya kan, nggak masalah. Garamnya sedikit, ya atau agak tawar, isi saya happy. Waktu giliran di mangkok saya, tak tambahin garam lagi dikit. Nah, happy saja kan, daripada berantem gara-gara soal garam sampai datang ke Pak Suryongki konseling mau cerai lagi, saudara. Jangan, ya kan. Lalu kita juga belajar, saudaraku, untuk apa, saudaraku? Yaitu untuk kita bisa menjelaskan kebenaran dengan hikmat, ya kan? Nah, terutama, saudaraku, bagaimana kita memberi nasihat buat orang-orang yang sudah terkena ideologi LGBTQ. Nah, saudaraku, kita perlu belajar, ya kan? Dan saya lagi banyak belajar dan saudara, saya harap nanti Anda bisa lihat rekamannya karena kita akan mengadakan wawancara dengan Dr. Andi Wijaya. Beliau seorang ahli seksologi dan juga ahli dalam bidang saudaraku ahli kandungan dan bahkan bayi tabung dan bagaimana dia menjadi berkat, saudaraku. Dan dia menjelaskan, ya sedikit saya kasih bocorannya ya. Oh, kalau ada berkata bahwa oh kalau kamu ya toh jadi lesbi atau homo itu karena genetika. Nah, ternyata saudaraku diteliti ada di Amerika kembar dua bersaudara laki-laki, kembar identik, ya kan? Nah, tapi ternyata setelah besar, yang kembaran pertama homo, kembaran yang kedua tetap straight. Nah, lalu dari kenyataan itu dibantah bahwa ternyata tidak benar, nggak ada genetika homo maupun lesbi. Kenapa? Karena seandainya ada genetika itu, kembar twin tadi, satunya homo, satunya juga homo. Ternyata satunya homo, satunya nggak homo. Berarti tidak ada faktor genetika.
Oh, karena ada kelainan di otak, ya kan? Nah, kelainan di otak dan mereka kelompok LBGT akhirnya membedah mayat orang LBGT yang mati. Diteliti ternyata otaknya ada yang bagian sebelahnya yang agak kecil dibanding sebelahnya. Nih lihat, karena ada kotak yang lebih kecil, makanya dia punya sebuah behavior suka dengan sejenis. Nah, akhirnya dibantah habis. Kenapa? Karena ternyata yang dibedah itu mayat orang yang LBGT yang matinya karena sakit AIDS. Nah, diteliti salah satu akibat penyakit AIDS itu adalah salah satu bagian otaknya lama-lama mengecil. Nah, jadi bukan karena otaknya ada yang kecil sedikit baru dia jadi homo atau lesbi, tapi justru karena otaknya normal, waktu dia jadi homo atau lesbi, akhirnya kemudian jadi apa? Kena AIDS dan akhirnya otaknya mengecil, ya kan. Nah, kasarannya orang sakit itu flu, ya toh. Kenapa? Karena virus kan, ya. Tapi jangan berkata bahwa gara-gara virus saya flu, gara-gara flu saya menciptakan virus. Itu kan tidak benar, saudaraku. Nah, kita belajar, kita harus bisa menjelaskan kebenaran dengan hikmat. Nanti akan lebih banyak lagi. Termasuk, saudaraku, bagaimana kita mendidik anak-anak muda kita loh. Hati-hati loh. Anak-anak kita tuh di sekolah sekarang sudah dicekokin untuk kalau kamu tidak terima mereka, kamu berarti melanggar hak asasi manusia, kamu tidak punya human right. Nah, nanti Dokter Andi akan menjelaskan bahwa justru kalau itu sakit, ya perlu ditolong, perlu diobati. Tapi kalau kita biarkan, kita terima, itu namanya membiarkan orang sakit, saudaraku. Tidak mau mengobati. Nah, kita belajar, saudaraku. Tapi kita nggak boleh menghakimi loh ya. Wow, itu nanti masuk neraka gini. Nggak boleh. Kita harus belajar bijaksana. Menjelaskan kebenaran dengan hikmat. Lalu kemudian yang terakhir, cara untuk kita bisa toleransi adalah kita harus belajar mencontohkan budaya kerajaan Kristus. Mencontohkan budaya kerajaan Kristus. Nah, ini paling penting, ya kan? Saudaraku, mencontohkan budaya kerajaan Kristus. Nih contoh saya menikah, ya toh, suami istri, ya kan? Straight ya, laki dan wanita. Bahagia. Ya toh, pernikahan kami penuh dengan sukacita, ya kan? Weh, ternyata lihat saya nggak ikut pakai narkoba, tapi lihat hidup kami ternyata bahagia. Nih lihat kami tidak pernah ke kasino, ya kan? Tapi lihat keuangan kami diberkati. Nih lihat saya menjadi orang yang betul-betul suka memberi untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dan lihat saya nggak tambah miskin, saya semakin diberkati. Nah, itu adalah budaya yang kita contohkan supaya mereka akhirnya justru iri kepada kita. Katakan amin. Jangan malah ada orang bilang ini, aduh gua iri loh. Loh kenapa? Itu orang kawin cerai tapi akhirnya bahagia. Loh, kok malah yang dicontoh yang kawin cerai, ya toh? Kita harus contoh pernikahan-pernikahan yang bahagia. Katakan yes. Loh, itu loh, homo tapi sukses. Saudaraku, dia ternyata hanya mikir soal suksesnya. Maaf kata, kalau di Indonesia, kelompok demikian itu yang maaf kata kelompok menengah ke bawah, ya kan. Kalau di sini di Amerika justru yang menengah ke atas, saudaraku itu. Nah, katanya yang kalau jalan di New York justru yang pakai keren, lalu perutnya ramping, itu perlu dicurigai, ya kan. Kalau engkau yang perutnya buncit, nah aman katanya saudara itu. Belum tentu juga loh ya. Nah, saudaraku, jadi kita harus belajar bisa mencontohkan contoh budaya kerajaan Kristus. Katakan amin, ya kan? Nah, kesimpulannya, seorang influencer kerajaan Kristus harus menghidupi budaya yang benar, true culture. Nah, sikap orang benar terhadap budaya, sikap yang benar adalah apa? Yang pertama, bisa menyaring budaya, be able to filter a culture. Yang kedua, bisa memberi makna baru, be able to give a new meaning. Dan yang ketiga, belajar toleransi, learn to be tolerant. Nah, ingat, toleransi bukan berarti kita kemudian sudah kompromi, toleransi kita menghargai, tapi tetap kita pegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita terima pengurapan, kita akan bersama-sama
menaikkan pujian bagi Tuhan. Bagaimana kita harus serahkan hidup kita untuk keluar dari semua tradisi yang salah, dari semua warisan-warisan nenek moyang kita yang keliru. Terutama misalnya orang tua kita pernah ngomong, "Nak, kamu harus pelit pokoknya. Kalau kamu pelit nanti kamu tambah kaya." Nah, saudara-saudara, ternyata itu prinsip tidak sesuai Alkitab. Siapa menabur banyak, justru ia akan menuai banyak. Memang kita harus hemat, ya, bukan pelit, hemat, ya kan? Nah, saya lihat dari sini wajah-wajah orang-orang yang generous. Amin. Wajah orang-orang yang pelit sedang tidak hadir malam hari ini. Ya kan? Nah, jadi kita harus belajar untuk bisa menyaring budaya, memberi makna baru, belajar toleransi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami belajar hari ini tentang true culture, budaya yang benar. Sehingga kami mengerti budaya-budaya apa yang harus kami tinggalkan, yang tidak boleh lagi kami ikuti, dan budaya-budaya mana yang harus kami kerjakan dan lakukan, Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk punya sikap yang benar terhadap budaya, untuk kami bisa menyaring, memfilter setiap budaya yang ada, terutama Tuhan ketika dunia semakin jahat, semakin gelap, agar kami tidak terpengaruh dengan budaya-budaya dunia yang jahat dan gelap, ya Tuhan. Ajari kami juga bisa memberi makna yang baru, supaya benar-benar kami, Tuhan, bisa membawa orang kepada Tuhan Yesus. Bahkan kami, Tuhan, bisa menunjukkan gaya hidup kerajaan surga. Ajari kami juga bisa toleransi, Tuhan. Kami menghormati perbedaan, dan tapi kami juga, Tuhan, tidak kompromi. Kalau itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab, beri kami hikmat untuk kami bisa menjelaskan dengan baik, dengan santun, dengan sederhana, untuk orang lain bisa mengerti, bahkan mereka akhirnya juga mengalami keselamatan di dalam Yesus. Tuhan, jaga hidup kami, dan sekarang kami berdoa di bulan Februari ini, Tuhan, kami percaya berkat kami datangnya adalah dari Tuhan. Kami percaya bahwa pengurapan Tuhan akan memerdekakan setiap kami dari setiap kuk dan belenggu kemiskinan, dari setiap kuk dan belenggu daripada kuasa kegelapan. Bukan baju merah, bukan kertas-kertas merah, bukan mercon atau petasan, tetapi ternyata ketika kami hidup dalam kuasa darah Kristus, maka kami mendapatkan kemenangan. Sekarang Tuhan, kami angkat tinggi-tinggi minyak pengurapan di rumah kami masing-masing. Ayo bahasa roh yang kuat sampai kita angkat pengurapan kita. Sekarang mari katakan bersama-sama, deklarasikan. Ulangi kalimat saya, katakan, kami percaya, kami mengakui bahwa ini adalah minyak pengurapan dari Tuhan. Kami tidak memberhalakan minyaknya, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya, kami beriman akan kuasa pengurapan, seperti murid-murid Yesus diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil dan mengurapi mereka yang sakit, sehingga mereka disembuhkan, mengusir setan-setan demi nama Yesus. Seperti Daud terima pengurapan, maka Roh Allah berkuasa, maka peninggian dan promosi datang. Bahkan pengurapan menjadikan kami sebagai tanda bahwa kami milik Yesus. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pengurapan yang kudus dari Tuhan. Mari urapi bagian kepala kita masing-masing. Kami percaya meterai Tuhan, pengurapan Tuhan ada pada diri kami, sehingga apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kami percaya tahun ini kami melihat mujizat demi mujizat Tuhan. Kami melihat pembelaan Tuhan. Kami melihat promosi Tuhan. Kami melihat tuaian jiwa-jiwa. Tuhan memakai setiap kami. Kami menjadi influencer-influencer bagi kerajaan Tuhan. Kami membawa pengaruh-pengaruh warna kerajaan Tuhan, sehingga orang datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami diberkati, kami dicintai Tuhan. Sekarang saudara, saudara boleh urapi anggota keluarga saudara, suami mengurapi istrinya,
dan ayah mengurapi anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami urapi anggota keluarga kami masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Kami urapi Tuhan. Kami urapi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya keluarga kami diselamatkan, keluarga kami dipulihkan, keluarga kami bahagia dalam nama Yesus. Pengurapan kami terima dalam nama Yesus. Pengurapan yang membebaskan, memberi kemenangan, memberi kekuatan, memberi perlindungan, memberi jaminan, memberikan hikmat-hikmat yang baru, kreativitas-kreativitas, ide-ide cemerlang untuk kami boleh menjadi orang-orang yang sukses dalam berbagai area yang baik. Dalam nama Yesus. Sekarang mari angkat tangan saudara. Kita bersatu hati mendoakan Pastor Yongki keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati Pastor Yongki keluarga. Kami percaya Tuhan yang sudah menetapkan keluarga hamba-Mu ini untuk mengembalakan umat-Mu Tuhan. Berkati dengan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kelimpahan, cukupkan semua keperluan bahkan berlimpah-limpah. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang di Amerika maupun di Indonesia. Berkat Tuhan menyertai, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan, sehingga benar-benar jiwa-jiwa diselamatkan lebih lagi. Kami juga memberkati Tuhan untuk seluruh pengurus dan jemaat daripada BMC New York. Berkat Tuhan menyertai dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami percaya Roh Unity akan membuat kami berkemenangan dari krisis ini, dan kami akan melihat mujizat dan pembelaan Tuhan yang ajaib. Dan selesai pandemik ini, tuaian jiwa-jiwa dahsyat akan dituai oleh BMC New York. Kami juga berdoa memberkati Pastor Jimmy beserta keluarga yang mengembalakan BMC Colorado, dan kami berdoa memberkati di dalam nama Yesus, berkati dengan kesehatan, hikmat, dan juga kreativitas, dan juga Tuhan kelimpahan, dan juga semua urapan Tuhan menyertai, sehingga Tuhan memberkati keluarga ini, dan kami berdoa biarlah Tuhan yang menyertai, membela. Juga kami berdoa untuk semua, juga untuk Pastor Daniel, Wakil Gembala, juga seluruh pengurus, dan juga Tuhan seluruh jemaat BMC Colorado, memberkati semua Tuhan dengan Roh Unity dan juga kelimpahan. Dan Tuhan BMC Colorado akan mengalami tuaian jiwa-jiwa selesai pandemi ini dengan cara Tuhan yang ajaib. Bahkan kebutuhan mereka untuk tempat ibadah, Tuhan yang campur tangan semua. Berkat-Mu menyertai Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dalam acara ini Tuhan, yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi kesehatan, anugerah Tuhan menyertai, berkat Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biar benar-benar Tuhan kami membawa sebuah hikmat dan terobosan menjadi garam dan terang bagi dunia. Hamba berdoa khususnya Tuhan untuk para orang tua, biar kami bisa mendapat hikmat Tuhan, bagaimana kami menjelaskan mana budaya yang Alkitab ajarkan dan mana yang tidak sesuai Alkitab, supaya anak cucu kami pun, bahkan generasi muda, mereka tetap memegang teguh standar kebenaran Alkitab. Berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, Amin.